agak depanan. Agak kamera maju. sini aja. Maju sini. Enggak, maksudnya madepnya aja. Ah ya. Nah, Gitu ya Bang ya. Ya. Aman ya? Aman nggak? Aman ya semua? Aman, kurang aman ya? Yuk. Ya. Oke Gus, mungkin bisa dijelaskan Gus kedatangan hari ini Gus seperti apa? iya. Saya ini mungkin tujuan saya adalah silaturahmi ya. Karena bagaimanapun Bang Ipul adalah seorang teman, seorang sahabat yang baik. 2 kali ke restoran saya, Rawon Bidadari. Yang pertama waktu audisi mencari bintang dangdut, Bidadari Dangdut. Nah itu Bang Ipul datang, ada Vita KDI di restoran saya. Terus kemarin waktu peresmian masakan Timur Tengah, Kebuli Bidadari sama gulai kambing, dia hadir juga nyanyi, dan di sana sambutannya luar biasa. Nah memang banyak fan-fan yang ada di Kediri itu titip salam ke Bang Ipul untuk terus berkarya dan kemudian selalu menjalani hidup itu dengan apa ya, dengan ikhlas. Memang Bang Ipul ini kasihan setelah keluar dari penjara, sudah menjalani hukuman tapi kan masih di blacklist oleh beberapa stasiun televisi. Padahal orang ini yang saya tahu adalah kalau dengar adzan, makanya saya waktu pertama ketika dikirimin videonya Saiful Jamil itu, terus ada kabar dia terlibat narkoba, saya langsung ingat ketika dia waktu saya jemput di bandara, terus kemudian dengar adzan, dia itu izin pamit untuk sholat gitu. Jadi istiqomah, anak ini sholatnya itu tepat waktu. Saya sendiri aja hebat Saiful ini, saya aja kalah kalau sama dia dalam hal urusan ibadah ya, dalam hal urusan sholat tadi itu. Makanya saya nggak percaya gitu loh. Tetapi kenyataannya kan Bang Ipul memang dilakukan penangkapan, artinya diamankan. Diamankan karena polisi mungkin tidak tahu kalau di dalam itu ternyata ada sosok artis tersebut, karena targetnya itu ada di situ. Gitu. Gus, mungkin sempat kaget nggak sih melihat video OTT dari Bang Saiful Jamil sendiri? Kan itu kan disaksikan juga banyak keluarga yang lewat. Ya saya sempat ya namanya kok bisa begini, ada apa ini, apa nabrak lari, itu aja sih waktu pertama dapat kiriman. Lalu kemudian dapat beberapa jam saya ditelepon pengacara Bang Raja, terus kemudian dari pihak keluarganya juga mengeluhkan tentang penangkapan tersebut. Tapi saya bilang nggak apa-apa, itu memang bagian dari proses penegakan hukum, karena memang ada target di dalam mobil itu. Nah kebetulan di dalam mobil itu ada Bang Ipul, jadi apes gitu loh. Nah saya pesan kepada keluarganya, ikutin ini waktu masih sore itu, pokoknya ikutin apa yang diinginkan oleh polisi dalam rangka membantu untuk menekan atau memberantas narkoba itu. Itu pesan saya, sudah kamu jangan mikir tentang prosedur penangkapan. Nanti tak jelaskan seperti apa, kenapa kok harus begitu. Saya sampaikan seperti itu. Dan alhamdulillah Bang Ipul sangat kooperatif. Saya juga dapat laporan Bang Ipul terbuka, menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan alhamdulillah kemarin polisi juga mengapresiasi Bang Ipul sehingga sampai diajak jumpa pers dan ditempatkan di posisi yang sangat layak. Jadi memang orang itu ujiannya macam-macam. Allah itu kalau mau ngangkat derajat seseorang bisa saja dengan cara dihina-hina dulu. Nah, tapi kan banyak netizen juga yang memberikan empati kepada Bang Saiful Jamil. Nah, mungkin ini cara Allah untuk supaya orang menjadi tahu bahwa Saiful Jamil itu sosok yang bersih. Makanya kemarin saya diwawancarai teman-teman TV, saya ngusulkan sosok artis-artis ini memang harus diedukasi. Terus kemudian polisi mengajak mereka untuk bersama-sama mensosialisasikan tentang bahayanya narkoba. Karena banyak artis yang terlibat
dalam minggu-minggu kemarin, mulai Amarzoni, Ibra Azhari dan lain-lain. Gus, selama kemarin di Ya, terus. Oh ya, selama kemarin di dalam Gus udah ada komunikasi sama Bang Ipul atau sempat Saya ngejenguk komunikasi dengan Bang Ipul belum. Makanya hari ini saya maunya menjenguk, tetapi ada perubahan jadwal. Jadi ya hanya titip-titip salam karena kebetulan Bang Raja selaku lawyer ini kebetulan komunikasi terus sama saya. Pokoknya saya sarankan Bang Ipul harus bersama-sama polisi, bersama-sama masyarakat untuk membantu negara ini agar terbebas dari narkoba. Jadi sampaikan aja perkara sampean misalnya tentang penangkapannya seperti itu, ya dinikmati aja. Jadi kebahagiaan itu kan tergantung pola pikir kita. Kalau kita mengikuti misalnya, ya namanya netizen itu mungkin bentuk sayang ya, bentuk kemanusiaan. Tetapi sebagai sosok Bang Ipul luar biasa, kemarin dalam jumpa persnya dewasa banget. Nah, sehingga ini bisa menjadi kekuatan ya, polisi, masyarakat, artis bersatu padu untuk sosialisasi gerakan anti narkoba. Gus, hari ini kan Bang Ipul dinyatakan bebas nih. Gus datang sini sekalian mau ini nggak sih jemput beliau? Ya gini. Orang kalau sudah kena musibah, apalagi musibahnya bukan salah tangkap sebenarnya, karena kebetulan memang Bang Ipul ada di mobil itu gitu loh. Jadi saya sebagai teman, sebagai sahabat, maunya saya jemput, saya tasakuran, berdoa, munajat. Ini menurut saya, ini awal tahun yang baik loh bagi Bang Ipul. Bukan awal tahun yang jelek ini. Ini awal tahun yang baik, walaupun dengan cara yang seperti kemarin. Tasakuran sama teman-teman wartawan, kita munajat kepada Allah. Mudah-mudahan ini mendapatkan hikmah dan menjadi pelajaran, sehingga artis-artis kan akhirnya jadi tahu tuh, oh ternyata polisi kalau nangkap orang yang diduga narkoba, pemakai atau pengedar seperti itu, jangan sampai kita dipermalukan. Itu hikmahnya. Ya. Gus, tapi udah tahu bebasnya jam berapa Bang Ipul hari ini? Tadi saya komunikasi dengan Bang Raja, insya Allah sebelum maghrib atau habis maghrib, karena ini kan menyangkut mungkin administrasi dan lain-lain, apalagi ini kan hari Minggu kan gitu kan. Jadi ya perkiraan sih itu gitu. Jadi ya saya tetap karena penasaran dengan polsek yang lagi viral ini kan gitu. Jadi sekalian. Gus, tapi lega juga nggak sih Gus, artinya hasilnya udah keluar terus negatif yang kemarin mungkin Gus jadi pikiran gitu, Bang Ipul tiba-tiba ketangkap terus tapi hasilnya negatif, lega plong seperti apa Gus mungkin? Iya, ya pertama siapa sih yang nggak bahagia ketika teman kita itu bahagia. Jadi kebahagiaan saya wujudkan dari Kediri jauh-jauh ya, untuk ini anak harus dibancai lagi nih biar nggak apes kan gitu kan. Bang Ipul ini harus banyak syukuran sama teman-teman wartawan kan itu sih inginnya saya. Benar nggak Gus akan usulkan Saipul Jamil akan jadi duta anti narkoba? Nah gini ya, saya ini kan sebagai, kebetulan saya kan ketua umum BKN. Banyak masukan dari teman-teman kiai, ustadz, Saipul ini harus dipulihkan nama baiknya. Nah sebagai bentuk untuk memulihkan, apa salahnya sih kalau Bang Saipul ini kan punya potensi. Dia itu kalau datang ke suatu tempat, orang itu pasti tahu Saipul pasti minta foto kan, itu pasti minta video kan, begitu kan. Nah keterkenalan Saiful Jamil, lalu kemudian tentang perilaku Saiful Jamil, terus kemudian tentang bersihnya Saiful Jamil di urusan ini momentum yang pas untuk istilahnya begini, bukan balas budi ya, istilahnya mengapresiasi gitu loh, memberikan reward kepada Bang Ipul. Walaupun dia diperlakukan begitu, tapi dia masih mencintai negeri ini, mencintai polisi kita ini. Nah ini lebih pas kalau kita usulkan menjadi duta narkoba. Jadi nanti dia akan mensosialisasikan, karena dia pernah mengalami kejadian ketika orang yang di sampingnya itu melakukan sebuah tindak kejahatan, memakai atau yang lainnya. Dan Bang Ipul ini termasuk orang yang lulus ujian, orang di sekitarnya itu loh pakai narkoba, tapi dia sama sekali tidak bergeming untuk ikut memakai itu.
Nah ini kan berarti orang ini sudah lulus ujian. Banyak orang mengatakan orang hebat, orang luar biasa, tapi dia nggak pernah kumpul sama orang-orang yang negatif itu. Kalau kumpul dia bisa aja terjerumus. Nah Bang Ipul sudah menunjukkan itu. Jadi layak kalau dia di awal tahun polisi memberikan reward kepada Saiful Jamil untuk membantu mensosialisasikan tentang gerakan bahayanya narkoba. Narkoba itu kaya aja bisa jadi miskin, sehat aja bisa jadi sakit. Gitu. Gus, kan mohon maaf nih, Bang Ipul pernah terkena skandal nih yang membuat beliau di blacklist dari beberapa stasiun TV ya, malah hampir semua stasiun TV gitu Gus. Dan untuk sekarang ini Gus Gus Rofi tahu dan yakin gak sih kalau Bang Ipul itu sudah 100% bertobat dari masa lalunya yang seperti itu gitu Gus? Oh iya, jadi begini, yang tahu persis tentang Saiful Jamil adalah Saiful Jamil sendiri, kan gitu. Ya. Nah, ketika saya selama ini berjalan sama dia, bersaksi sama dia, insya Allah hal yang sama itu tidak akan terulang kembali. Ini ya juga harapan kita kan gitu kan. Dan saya juga wanti-wanti sama Bang Ipul untuk menjadi manusia yang kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam, setiap manusia itu pasti mempunyai dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik orang punya dosa dan kesalahan adalah bertobat kepada Allah. Dan itu dilakukan oleh Bang Saiful Jamil. Nah, yang menjadi catatan, orang kalau sudah menjalani hukuman, kan Bang Ipul sudah menjalani hukuman nih, maka sebaiknya hukuman itu jangan berlaku selamanya gitu. Apalagi kalau dia punya karya, dia punya bisa menghibur, manfaatkan orang seperti ini agar supaya orang seperti ini tidak terpuruk gitu loh. Makanya kapan hari itu saya mendatangi KPI itu, tapi jawabnya KPI, kami tidak pernah melarang pribadinya Saiful Jamil. Cuman kan sayangnya televisi ini kan masih mikir kalau ngundang Bang Saiful Jamil. Padahal saya yakin deh, kalau Bang Saiful Jamil itu dimanfaatkan betul jadi presenter, jadi acara-acara yang sifatnya menghibur dan edukatif, itu akan malah lebih bagus gitu loh. Bahwa orang itu nggak selamanya menjadi buruk. Orang baik pun juga tidak selamanya menjadi baik. Gitu. Jadi kita nggak boleh menjudge seseorang itu selamanya buruk, nggak boleh. Gus, terakhir Gus, ini kan infonya tadi Gus bilang katanya sebelum Jumat atau setelah Jumat beliau bebasnya nih. Nah, Gus akan menunggu sampai momen itu terus nemenin di dalam sampai bebas. Saya hari ini setelah dapat kabar perkiraan sebelum maghrib atau habis maghrib, jadi nanti kami akan memonitor jam berapanya nanti kami akan beritahu kepada teman. Nah teman-teman jangan sampai menunggu, kayaknya sih sebelum maghrib atau habis maghrib. Jadi biar teman-teman nggak menunggu terlalu lama di sini, ya makan-makan dulu lah. Ya, Oke. gitu ya. Oke ya. Terima kasih, Gus. Ya Mas ya.